Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ansel Max dari Angkatan 2019. Kali ini akan mengajarkan mata kuliah struktur beton bertulang untuk materi diagram interaksi. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh rekan aku sendiri. Silakan, Sam. Iya, perkenalkan nama saya Samuel Nababan, saya juga dari Angkatan 19, dan pada tutor umum kali ini saya akan menjelaskan tentang kolom biaksial. Oke, pertama-tama mungkin kita masuk ke materi diagram interaksi terlebih dahulu. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat di layar, udah tersedia sebuah soal struktur beton bertulang dari semester-semester sebelumnya. Nah, di sini sudah ada gambar sebagai sketsa untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal. Kemudian ada parameter-parameter atau spesifikasi dari beton yang tertera dalam soal tersebut. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengecek keamanan atau memeriksa keamanan dari kolom-kolom dalam tabel tersebut, di mana tabel tersebut ada menentukan PU dan MU yang bakal kita cek nantinya. Nah, sebelum kita mengecek keamanan kolom tersebut, kita harus menentukan nilai konsentrik dari kolom, nilai renggangan berimbang, dan nilai lentur murni dari kolom tersebut untuk menjadikan diagram interaksi sebagai parameter pemeriksaan keamanan kolom. Nah, langsung saja kita masuk ke beban konsentrik. Nah, beban konsentrik ini hanya memuat nilai Pn, jadi Mn dianggap sama dengan 0. Pertama-tama, kita cermati terlebih dahulu nilai Pn ini dimulai dari PO. PO sama dengan 0,85 F aksun C dikurang AG kurang AST. AG kurang AST di sini maksudnya luas total atau agros, luas bruto dikurang dengan luas baja itu sendiri. Jadi seolah-olah kita hanya ingin mencari luas keseluruhan dari beton aja. Nah, setelah itu ditambahkan dengan FY kali AST. Berarti kita harus menentukan dulu nilai AG dan AST. Nilai AG langsung dikalikan saja dari B kali H. Berarti 500 dikalikan dengan 500 sama dengan 250.000 mm kuadrat. Kemudian AST 12. 12 itu berasal dari jumlah tulangan keseluruhan dikalikan dengan 1/4 pi dikalikan dengan diameternya, kemudian dikuadratkan. Diameternya adalah 22 dikuadratkan. Jadi hasilnya didapati 4.561,5925 mm kuadrat. Nah, setelah parameter AG dan AST didapatin, langsung saja kita masukin sesuai dengan rumus, maka akan didapatkan hasilnya sebagai berikut: 7.040.203 Newton. Itu masih dalam bentuk Newton. Nah, kemudian hasil dari PO itu kita kalikan dengan reduksi kolom dengan pengikat sengkang 0,8. Jadi langsung dikalikan aja. Kemudian hasilnya masih dalam bentuk Newton. Nah, hasil tersebut kita kalikan ke dalam reduksi I sesuai dengan SNI. Nah, kalau misalnya kita di kolom, itu kan cenderung terkendali tekan. Maka kita reduksi dengan faktor reduksi terkendali tekan 0,65 dikalikan dengan PN. Maka didapatkan hasilnya 3.660,9057 dalam kilonewton. Nah, setelah dapat PN dan PN itu, kita bisa lanjut lagi nih ke renggangan berimbang. Renggangan berimbang di sini memuat parameter PN dan MN. Jadi kedua parameter itu nantinya bakal ada. Pertama-tama, untuk melengkapi beberapa parameter
yang akan memudahkan kita di perhitungan selanjutnya, kita tentukan terlebih dahulu nilai D. D di sini sama dengan 500. Ini dari H, ketinggian kolom, dikurang dengan 40. 40 adalah cover atau selimut kolom. Dikurangkan dengan 10. 10 adalah diameter sengkang. Dikurangkan dengan setengah dari diameter tulangan longitudinal. Berarti 22. Maka didapat hasilnya 439 mm. Kemudian setelah dapatkan D, kita bisa cari C atau C balance. C balance di sini dirumuskan dengan 0,003 dibagi 0,003 tambah FY per ES dikalikan dengan D. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Maka nilai C balance adalah 263,4 mm. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini untuk baja, ES-nya atau modulus elastisitas baja itu selalu 200.000 MPa. Jadi langsung saja kalau misalnya nggak ada diketahui di soal, teman-teman bisa langsung pakai 200.000 tersebut. Setelah mendapatkan C balance, kemudian harus kita reduksi. Karena C balance itu kan dalam bentuk parabolik. Jadi tekanan dalam bentuk parabolik pada area kompres. Setelah itu, untuk mempermudah perhitungan berikutnya, parabolik itu harus disederhanakan menjadi persegi 4 ini, supaya perhitungan itu tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu rumit. Kalau misalnya pakai parabolik kan kita harus identifikasi menggunakan luasan pias dari parabolik tersebut. Kita lanjut ke epsilon S. Epsilon S ini dirumuskan dengan C balance dikurang dengan D aksen S dibagi C balance kali 0,03. Nah, D aksen S ini adalah tinggi kolom dikurangkan dengan DS. DS tadi kan sudah kita dapatin sebagai berikut. Maka langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. C balance tadi 263,4 dikurang 61 dibagi 263,4 dikali dengan 0,003. Didapat hasilnya 0,00231 dan itu lebih besar dari 0,002. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk ragangan berimbang ini masuk dalam kondisi dulu. Jadi bisa kita asumsikan F aksen S sama dengan FY. Kita lanjut. Ini masih sambungan dari ragangan berimbang. Setelah sedikit perhitungan tadi, kita bisa lanjut ke CC, CS, dan T. CC dan CS ini berada di area kompres, sedangkan T ini ada di area tension atau tarik. Nah, untuk CC sendiri, kita langsung mengikuti rumus 0,85 kali F aksen C dikali B dikali A sama dengan 0,85 kali 25 kali 500 kali 223,89. Nanti didapatin hasilnya masih dalam Newton, nggak apa-apa. Setelah itu bisa kita lanjut ke CS sama dengan A aksen S dikalikan FY dikurang 0,85 kali FC. Langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Nah, tapi di sini perlu teman-teman perhatikan AS yang diperhitungkan hanya 4 tulangan. Karena kan kalau misalnya kita di salah satu bagiannya itu kompres, berarti hanya tulangan atas atau tulangan bawah yang diperhitungkan. Nah, seolah-olah gini. Maka yang diperhitungkan hanya 4 tulangan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam tensionnya. Itu langsung aja AS kali FY. Nah, AS ini juga sama aja, tetap pakai 4 tulangan, karena area tension, area ketarik juga hanya
di sebagian daerah dari kolom. Jadi seolah tuh langsung dibagi dua gini. Jadi salah satu diantaranya adalah area compression. Secara umum area compressionnya itu kita letakkan di bagian atas sih. Jadi ini adalah area compression dan ini adalah area tension. Makanya digunakan adalah 4 tulangan. Setelah mendapatkan parameter CC, CS, dan T, langsung kita hitung PN balance, yaitu dengan CC tambah CS kurang T. Nah, langsung masukkan nilainya. Ini terserah teman-teman mau masukin nilai dalam bentuk kilonewton atau newton, nanti outputnya bakal sama aja. Kalau misalnya outputnya newton, langsung dikonversi menjadi kilonewton. Setelah PN balance didapatin, jangan lupa untuk mereduksi dengan faktor terkendali tekan dari kolom, yaitu 0,65. Didapat hasilnya 1525,238 kN. Setelah PMN didapatin, kita bisa langsung ke pencarian MN. Nah, MN ini kalau misalnya mau sederhananya, rumusnya ini udah ada di PowerPoint-nya Pak Dinar untuk teman-teman yang mengambil Pak Dinar. Kemudian ini ada juga di bukunya Design of Reinforcement Concrete gitu. Jadi teman-teman bisa ikut aja rumus ini. Jadi langsung dimasukin aja. CC-nya dimasukin, H/2 dimasukin. Nah ini H/2 langsung aku masukin karena 500 dibagi 2 kan 250 untuk mempermudah perhitungan. Kemudian dikalikan beta 1 0,85. 0,85 ini didapat karena FC itu lebih kecil sama dengan 28. Kalau misalnya FC lebih besar sama dengan 28, itu ada rumusnya tersendiri. Kemudian dikalikan C/2 ditambah CS, dikalikan H/2 kurang D aksen S, ditambahkan T dikali D kurang H/2. Maka didapatkan hasil MN-nya masih dalam Newton milimeter. Kemudian hasil tersebut kita kalikan dengan faktor reduksi 0,65 dan jangan lupa untuk mengubahnya ke dalam satuan kilonewton. Jadi didapatkan hasil akhirnya nanti 358,935 kilonewton. Nah, ini sedikit gambaran kalau misalnya teman-teman ingin lebih memahami konsep dalam penentuan PN dan MN itu, aku jelasin sedikit. Jadi PN itu kan ini dalam kondisi regangan berimbang. Jadi antara CC dengan T itu harus sama gitu. Istilahnya T ditambah CC ditambah CS harus sama dengan 0. Nah, karena T, CC, dan CS ini dibedakan oleh arah, jadi kita pakai hukum Newton 3. Jadi arah yang berlawanan itu arah yang diberikan dalam arah yang berlawanan harus sama dengan arah yang diterima dalam arah berlawanan. Jadi T ditambah CC ditambah CS, T di sini negatif, itu sama dengan PN. Untuk besok teman-teman juga harus perhatikan arahnya, apakah CC atau CS ini ke atas atau ke bawah. Itu untuk arahnya nanti teman-teman asumsikan sendiri aja. Tuh. Kemudian kita masuk ke MN. Jadi kalau misalnya momen, itu kan secara umum rumusnya adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya tersebut.
Nah, untuk MN itu berarti T dikalikan dengan lengan gaya, CS dikalikan dengan lengan gaya, dan CC dikalikan dengan lengan gaya. Nah, di sini udah aku sederhanakan dalam AutoCAD untuk CS lengan gayanya 189. Nah, nanti langsung dikalikan aja CS dikali 189. CC adalah setengah dari A. Berarti plotnya di setengah dari 223. Nah, kalau misalnya 223 itu dibagi dua lagi, didapatkan hasilnya 138. Nah, itu CC berarti dikalikan dengan 138,5. Dan T, panjang itu 189. Jadi nanti T bakal dikalikan dengan 189. Kemudian di sini bakal ada momen dan PN. Ini adalah PN. Nah, untuk menghitung momen tersebut, secara konsep itu sama dengan analisis struktur sederhana. Jadi di sini aku asumsikan yang berlawanan arah jarum jam adalah positif. Jadi di sini T dikalikan dengan lengan T ditambahkan dengan CC dikalikan dengan lengan C. Ini notasinya aku buat X, Y, Z aja. Kemudian CS dikalikan dengan lengan CS itu Z. Itu kira-kira MN-nya bakal gini konsepnya. Setelah MN didapat, jangan lupa untuk direduksi dengan faktor reduksi 0,65 untuk terkendali tekan. Nah, boleh kita lanjut ke kondisi lentur murni. Kondisi lentur murni di sini juga udah disederhanakan dengan rumus. Jadi teman-teman bisa ikuti rumusnya aja. 0,85 kali F aksen C dikali B kali beta 1 kali C kuadrat ditambah 600 A aksen S kurang AS FY dikali C kurang 600 kali D aksen S AS sama dengan 0. Nah, beberapa parameter ini kan memang sudah diketahui. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja ke dalam rumus. Nanti outputnya adalah persamaan pangkat 2. Nah, dari persamaan pangkat 2 ini teman-teman bisa pakai kalkulator program atau internet atau apapun. Yang penting hasilnya itu akurat. Jadi C-nya itu nanti bakal didapat 63,448 atau minus 97,12. Nah, kita pakai nilai yang logis, yang masuk akal, yaitu nilai yang positif, yaitu 63,448 mm. Kemudian nilai C itu, C-nya kita reduksi menjadi A dengan 0,85 kali C. Didapat hasilnya 53,938 mm. Kemudian epsilon aksen S, kita cari terlebih dahulu. Rumusnya sama kayak sebelum-sebelumnya. C kurang D aksen S per C kali 0,003, nanti didapat hasilnya 0,000157. Nah, ini lebih kecil dari 0,002. Jadi F aksen S itu tidak bisa diasumsikan dengan FY. Maka dari itu, kita harus menentukan lagi nilai F aksen S dengan rumus epsilon aksen S dikalikan dengan ES. Nah, ini ES seperti yang aku bilang tadi, nilai ES selalu sama untuk modulus elastisitas baja. Langsung dikalikan dengan 200.000 didapat hasilnya 23,1488 MPa. Setelah itu kita bisa masuk ke AS. Di sini ada AS1 dan AS2. Untuk AS1 ini untuk area tension karena berhubungan dengan FY. Langsung kita masukkan ke rumus AS FY per FY didapat hasilnya 87,9962 mm kuadrat ya ini teman-teman harusnya. Kuadrat. Kemudian AS1 langsung dikurang aja 1520,5308. Ini AS keseluruhan dikurang dengan AS2, maka didapat hasilnya AS1 1432,5346 mm kuadrat. Nah, untuk lentur murni ini salah satu hal yang penting karena untuk lentur murni
kita harus mengidentifikasi apakah kondisi tersebut terkendali tekan atau terkendali tarik. Dengan rumus epsilon T sama dengan D kurang C per C kali 0,003. Nanti didapat hasilnya 0,01776. Nah, 0,01776 ini lebih besar sama dengan 0,005. Maka ini bisa diasumsikan sebagai terkendali tarik. Kalau terkendali tarik, maka kita digunakan faktor reduksinya 0,09. Nah, tapi kadangkala kalau misalnya teman-teman cari epsilon T ini bakal memunculkan output terkendali tekan. Kalau misalnya terkendali tekan berarti kita pakai Pi atau faktor reduksinya 0,65. Seperti yang telah dipaparkan dalam tabel 21.2.2 dalam SNI 2487 2019. Di sini ada regangan tarik neto untuk epsilon T lebih kecil dari epsilon TY. Ini berarti terkendali tekanan terkontrol. Untuk tulangan sengkang itu 0,65. Dan kalau misalnya epsilon T lebih besar dari 0,05, berarti ini terkendali tarik. Digunakan faktor reduksi 0,9. Nah, ini untuk area transisi juga udah ada rumusnya. Nanti kalau misalnya memang epsilon T-nya berada di area transisi, langsung digunakan rumus sebagai berikut. Lanjut ke MN. Nah, konsep MN di dalam lentur murni ini juga kurang lebih sama kayak regangan berimbang. Berarti suatu gaya itu dikaitkan dengan lengannya aja. Berarti nanti didapat hasilnya dalam Newton milimeter, kemudian kita ubah ke dalam kilonewton meter. Setelah didapatkan MN, jangan lupa untuk direduksi dengan faktor reduksi yang sudah kita perhitungan tadi, yaitu 0,9. Jadi didapat hasilnya 244,4659 kilonewton meter. Setelah 3 kondisi konsentrik, regangan berimbang, dan lentur murni didapatin, kita lanjut ke diagram interaksi. Nah, diagram interaksi ini untuk arah Y itu adalah PN. Dan untuk arah X adalah parameter MN. Nah, di sini untuk P-nya kita gambarkan dua diagram sebelum dan sesudah direduksi. Nah, untuk bagian terluar ini adalah diagram interaksi sebelum direduksi. Menggunakan parameter-parameter yang kita gunakan tadi, yaitu PN sebelum direduksi untuk kondisi konsentrik, PN dan MM sebelum reduksi, dan MN sebelum direduksi untuk kondisi regangan berimbang dan lentur murni. Nah, kemudian yang di dalam ini adalah diagram interaksi setelah direduksi. Nah, jadi yang aku munculin di sini adalah nilai-nilai setelah direduksi. Nanti teman-teman tinggal plot aja sedemikian rupa. Nanti bakal didapat hasilnya seperti berikut. Nah, ini ada sedikit kesalahan karena faktor reduksinya kemarin ada 0,9, jadi di sini ada 2,44. Jadi ikut gambar yang merah ini aja. Kemudian setelah gambaran diagram interaksi ini kita buat, nah dari soal tadi kan ada tuh K1, K2, K3 sampai K6 untuk parameter PU dan MU-nya. Nah, parameter PU-nya ini kita plot ke dalam diagram interaksi ini. Nanti didapat hasilnya K1, K2, K3 berada di luar kolom interaksi setelah direduksi. Kemudian K4, K5, K6 didapat hasilnya itu di dalam kolom interaksi setelah direduksi. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini, apabila kolom itu dinyatakan aman, maka kolom tersebut harus masuk di dalam diagram interaksi yang telah direduksi. Maka dapat disimpulkan K4
K5, K6 aman karena masuk dalam diagram interaksi terreduksi. Nah, output ini yang nantinya bakal jadi jawaban akhir dari teman-teman nanti. Karena kalau misalnya kita perhatikan di soal kan itu disuruh memeriksa keamanan kolom di bawah ini. Gitu. Mungkin demikian dulu untuk materi diagram interaksi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh menghubungi kami melalui WhatsApp atau Teams atau media komunikasi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari kolom biaksial. Nah, kita di sini kita diminta suatu penampang kolom diketahui di dalam soal ini suatu penampang kolom dengan ukuran 60 kali 600 kali 500 mm. Oke, jadi untuk nilai H-nya itu 600 mm, kemudian untuk nilai B-nya adalah 500 mm. Itu tulangan yang digunakan adalah BD 30, jadi 8 buah tulangan dengan diameter 30 mm. Nah, yang terdistribusi merata pada keliling penampang. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tentukan besar beban tekan terencana yang dapat bekerja pada eksentrisitas EX 250 mm dan EY 300 mm. Nah, jadi kita disuruh cari nilai P-nya tuh berapa sih? P nominalnya tuh berapa sih yang bisa ditahan oleh kolom tersebut. Nah, jadi ini bebannya ini eksentrisitas, memiliki eksentrisitas. Nah, eksentrisitasnya sebesar berapa? EX-nya itu sebesar 250. Karena panjang ini sebesar 500 mm, maka 250 itu tepat di tengah di pojokan ini nih. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik sebesar 250 mm ini tepat dari titik tengahnya ini nih. Titik tengahnya ini. Nah, kemudian untuk eksentrisitas Y-nya, karena ini biaksial, jadi ada dua eksentrisitas. Nah, untuk Y-nya itu sebesar 300 mm, jadi tepat di sini. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi untuk nilai P-nya nanti itu tepat di pojokan ini. Jadi kita hitung mencari nilai P bebannya yang mampu ditahan oleh kolom tersebut jika memiliki eksentrisitas seperti ini, 250 mm terhadap X dan 300 mm terhadap Y. Kemudian mutu yang digunakan itu F aksen C-nya itu adalah sebesar 28 MPa dan FY-nya sebesar 500 MPa. Saya kira cukup jelas. Nah, untuk analisis yang kita gunakan itu menggunakan metode Bresler. Selanjutnya, karena ini merupakan kolom biaksial, nah teman-teman perlu menggunakan analisis dua arah. Jadi analisis arah X dan juga analisis arah Y. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal kolom uniaksial, nanti hanya menggunakan analisis satu arah doang, seperti itu. Nah, jadi kita pertama analisis dulu nih secara X, arah X-nya. Nah, yang pertama kita menentukan kapasitas beban PNX terhadap sumbu X yang bekerja dengan eksentrisitas EY sama dengan 300 mm. Nah, pertama kita mencari tinggi efektifnya terlebih dahulu. Nah, tinggi efektif ini bisa didapatkan dengan cara nilai H 600 dikurangi dengan nilai selimut dan lain sebagainya, yaitu sebesar 65. Ini nilai DS-nya. Nah, nilai DS-nya di sini sudah diketahui ya, sebesar 65. Nah, di sini 65. Nah, di sini juga nilainya adalah sama, 65 juga, 65 mm. Jadi nilai D atau tinggi efektifnya itu dari titik terluar ini, bagian terluar, sampai ke titik berat tulangan paling bawahnya, seperti itu untuk base ini. Kalau kita dapatin nilai D-nya yaitu sebesar 535, kita mencari nih nilai AS dan nilai A aksen S. Nah, AS dan A aksen S ini nilainya sama karena di atas ini terdapat 3 buah tulangan untuk A aksen X-nya, dan untuk AS-nya itu juga terdapat 3 buah tulangan. Nah, ukuran tulangannya juga sama, jadi kita cari, jadi nilai AS dan A aksen X ini sama, sehingga kita hanya perlu mencari satu kali aja.
Jadi tinggal dicari 3, ini 3 buah tulangan dikali dengan rumus lingkaran 1/4 pi d kuadrat. 30 mm itu merupakan diameter dari tulangan tersebut, tulangan yang kita miliki. Nanti didapati itu hasil dari AS dan AS aksennya, yaitu sebesar 2120,575 mm persegi. Nah, setelah itu kita harus menghitung nilai garis netral dan blok tekannya. Nah, nilai garis netralnya ini bisa didapatkan dengan rumus 0,003 dibagi dengan 0,003 plus epsilon Y dikali dengan D. Nah, ini 0,003 ini dari mana? Itu nilai dari regangan ultimate dari beton. Jadi ECU atau epsilon konkret ultimate-nya itu sebesar 0,003. Sementara untuk epsilon Y-nya ini bisa didapatin dengan rumus dengan cara FY ini 400 MPa ini kita bagikan dengan 200.000. Nah, kita bagikan dengan 200.000, nanti didapatin hasilnya 0,002. Sehingga nilai garis netralnya, nah garis netral itu memisahkan antara bagian tekan dan bagian tarik seperti itu. Nah, nanti garis netralnya bisa didapatin tuh sebesar 321 mm seperti itu. Jadi seperti ini nilai C-nya bisa dikira-kira sekitar inilah ya. Nah, ini nilai garis netralnya. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mereduksi lagi nih nilai C atau nilai garis netral tersebut agar mempermudah. Jadi para ahli dulu mempermudah perhitungan ini, maka nilai ini tuh perlu direduksi lagi seperti itu agar mempermudah perhitungan kita. Nah, menurut para ahli terdahulu seperti itu. Jadi perlu direduksi dengan mengalihkan dengan nilai B1-nya atau beta 1-nya. Nah, karena di sini yang kita gunakan adalah 28 MPa untuk F aksen C-nya, maka kita bisa gunakan nilai beta 1-nya adalah 0,85. Kalau lebih besar dari 28 gimana? Kalau lebih besar dari 28, boleh teman-teman cari sendiri dengan rumusan yang terdapat di diktat teman masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dikaliin aja 0,85 dikali dengan nilai C-nya. Nanti dapatin hasil 272,85 mm. Nah, ini adalah nilai blok tekannya. Oke, selanjutnya kita melakukan analisis keadaan setimbang. Nah, kita melakukan analisis keadaan setimbang untuk mencari nilai PBX-nya terlebih dahulu. Pertama kita cari dulu nilai CC. Nilai CC ini adalah compression of concrete. Jadi nilai tekanan yang nilai tekanan dari beton tersebut. Nah, ini kan kita udah memiliki nilai ini nih. Nilai nilai A kira-kira di sini lah ya. Blok tekan tersebut. Nah, ini kan dia memiliki nilai C. Nah, nilai C ini tepat di tengah-tengah bentang dari atau tepat di tengah-tengah bagian dari blok tekan tersebut. Jadi ini adalah nilai CC-nya seperti itu. Oke. Kita hitung nilai CC-nya. Rumusannya ada di sini 0,85 dikali dengan F aksen C dikali dengan B dikali dengan A. Tinggal dimasukin aja 0,85 kali F aksen C-nya tadi 28 kali nilai B yang diketahui ada 500 dan dikali dengan nilai A-nya yang udah kita cari di atas nih. Sebesar 272,85. Nanti didapatin hasilnya 3.246,915 kN. Nah, setelah kita mencari nilai CC, kita cari lagi nilai CS. CS ini adalah compression of steel atau tekanan tekan yang diakibatkan oleh bajanya tersebut. Jadi kan kita punya tulangan di atas ini. Nah, ini perlu kita cari lagi nih, kita perhitungkan seperti itu. Jadi nilai CS ini berada di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, perlu kita perhitungkan lagi dengan cara apa? Dengan cara luasan tulangan dikaliin dengan F aksen S dikurangin dengan 0,85 F aksen C seperti itu. F aksen C, F aksen S-nya diasumsikan sama dengan F Y-nya yaitu 400. Kemudian ini dikurangi dengan 0,85 F aksen C. Karena kita memperhitungkan tulangan tekan tersebut, tulangan yang ada di bagian atas ini.
Jadi perlu dikurangi dengan 0,85 kali F aksen C. Jadi kayak tereduksi gitu. Nah, nanti dapatin hasilnya tuh 797,7603 kilonewton. Setelah itu, setelah kita dapatin nilai CS, kita cari lagi nilai TS-nya atau tension of steel-nya. Bagian tulangan yang bagian di bagian tarik ini. Yang tadi kan bagian tekan. Nah, ini bagian tariknya atau TS. Nah, kita perlu cari nilai TS-nya ini. Rumusnya adalah AS dikaliin dengan FY. Nah, ini AS tadi dengan AS aksen kan sama karena jumlah tulangannya sama seperti itu. Nah, untuk FY-nya kan 400 MPa, jadi tinggal dikaliin aja 2120,575 kali 400 MPa. Nanti dapatin hasilnya 848,23 kilonewton. Nah, setelah itu kita bisa cari nilai PBX dengan rumusan CC ditambah CS dikurangin TS. Nah, ini untuk arahnya tadi berlawanan ya. Jadi untuk CC dan CS itu ke arah, katakanlah ke arah kanan. Nah, untuk TS ini dia misalnya seperti ini, ke arah kiri. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahin CC plus CS, kemudian dikurangi dengan nilai TS. Nanti dapat itu nilai dari PBX-nya. Nah, didapat hasilnya sebesar 3.196,4453 kilonewton. Nah, selanjutnya ini nilai eksentrisitas Y-nya terhadap sumbu Y-nya itu kan sebesar 300 mm. Nah, itu kurang dari nilai D, yaitu sebesar 535 mm. Nah, di dalam hal ini kita mengasumsikan bahwa terjadi keruntuhan tekan. Jadi perlu digarisbawahi, kita mengasumsikan bahwa pada kolom kita itu terjadi keruntuhan tekan. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus pendekatan Whitney, jadi rumusannya ada di sini, bisa teman-teman lihat sendiri, diperoleh nilai PNX itu sebagai berikut. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih nilainya di sini, nilai B-nya kan tadi 500, kemudian nilai H-nya 600, F aksen C-nya nanti diinputin sendiri aja 28, kemudian nilai H-nya itu nilai H di sini tadi kan 600 ya, 600. Nah, kemudian nilai eksentrisitasnya ada di sini, itu sebesar 300. Kemudian nilai D-nya juga ada di sini 535 tambah 1,18. Nah, aksennya tuh udah AS aksennya juga udah ada, yaitu sebesar kurang lebih 2.500-an, 2.100, sorry, 2.120. Nah, kemudian FY-nya itu 400. Nah, eksentrisitas ini juga bisa dimasukin. Nah, untuk nilai D-nya ada di sini 535 dan nilai D aksennya ini adalah 65. Jadi 65 ini dapat dari mana? 65 ini dapat dari ini nih. Nah, ini. Jadi ini udah saya garis-garis ya. Jadi 65 ada di sini nih. Jarak-jarak terluarnya seperti itu. Di aksen S berarti bagian atasnya. Oke. Kemudian nanti ditambahin dengan 0,5. Sampai dengan 0,5 nanti bisa teman-teman cari, nanti dapatin nih nilai PNX-nya sebesar 3.484,339 kilonewton. Nah, ternyata nilai ini udah lebih besar dari nilai PBX kita atau keadaan setimbang tadi. Nah, keadaan setimbang yang ini ya, 3.196. Nah, ini kan udah lebih besar. Berarti asumsi kita yang di awal itu udah benar, bahwa terjadi keruntuhan tekan. Dan nilai yang kita gunakan adalah nilai yang ini, nilai PNX ini. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan analisis lagi terhadap arah Y. Jadi kan kita udah melakukan analisis terhadap arah X. Selanjutnya analisis terhadap arah Y. Nah, ini ada typo ya, harusnya ini Y. Oke. Nah, menentukan kapasitas beban PNY terhadap sumbu Y yang bekerja dengan eksentrisitas EX sebesar 250 mm. Nah, bedanya dengan yang ini apa? Bedanya dengan yang ini adalah bahwa bagian ini nih seperti kita rotate seperti itu. Jadi nanti nilai H, nilai B-nya itu berbeda. Jadi berubah seperti itu karena udah kita rotate. Nah, dari bentuk yang sebelumnya seperti ini, nilai H-nya adalah 600, nilai B-nya adalah 500, nanti berubah seperti ini, nilai H-nya jadi 500. Ini nilai H-nya dan ini nilai B-nya, yaitu 600.
Nah, sehingga ketika kita menentukan nilai tinggi efektifnya juga bakal berbeda. Karena nilai H-nya kan adalah 500, jadi 500 yang kita gunakan. 500 dikurangi 65 adalah 435 mm. Nah, kemudian untuk AS dan AS aksen, kebetulan karena ini sama, ya, jadi di bagian AS aksennya, bagian atasnya ini 3 buah tulangan, dan bagian bawah juga 3 buah tulangan. Dengan diameter tulangannya juga sama. Jadi nilainya bakal sama aja seperti itu. Nilainya adalah 2120,575 mm persegi. Selanjutnya sama seperti langkah yang tadi, kita mencari nilai C atau garis netralnya. Nah, garis netralnya bisa kita cari dengan rumusan 0,003 dibagi dengan 0,003 plus epsilon Y, kemudian nanti dikaliin dengan D. Nah, epsilon Y-nya tadi udah dijelasin ya, bahwa epsilon Y itu didapatin dari 400 sesuai data kita, kemudian dibagi 200.000. Ya kalau nggak diketahui tetap digunakan itu aja, 200.000 itu untuk nilai modulusnya. Kemudian tinggal dikaliin dengan 435, nanti didapatin hasilnya 261 mm. Nah, kemudian setelah kita dapatin garis netralnya, kita perlu mencari lagi blok tekannya seperti tadi. Blok tekannya B1, beta 1 dikaliin dengan garis netral atau nilai C-nya. Nanti dapatin hasilnya adalah 221,85 mm. Selanjutnya kita perlu lakukan analisis ya. Jadi caranya ini bakal sama aja seperti cara yang analisis sumbu X tadi. Jadi untuk Y-nya ini nilai CC-nya bagaimana? Nilai CC-nya digunakan rumus ini aja langsung sama aja. 0,85 dikali dengan F aksen C ini 28, kemudian dikaliin dengan B. Nah, B-nya ini berubah karena ininya udah di-rotate, berarti nilai B-nya adalah yang ini. Oke, sampai sini. Kemudian dikaliin dengan nilai A tadi sudah kita cari. Nah, nanti didapatin hasil 3168,018 kN. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai compression of steel-nya. Nah, caranya sama aja, AX aksen dikali dengan F aksen S dikurangi 0,85 kali F aksen C. Nanti dapatin hasilnya 797,7603. Selanjutnya mencari nilai TS, rumusannya sama aja, AS dikali FY. Nah, AS-nya ini 2120, jadi nilainya sama ya dengan nilai AS aksen tadi. Kemudian nanti dikaliin dengan FY, nanti dapatin hasilnya 848,230 kN. Selanjutnya kita bisa hitung nilai PBY-nya. PBY-nya bisa dihitung dengan cara CC ditambah CS, kemudian dikurangin dengan TS. Nanti dapatin hasilnya PBY adalah sebesar 3117,5483 kN. Nah, nilai eksentrisitas X-nya itu kan 250, itu kan kurang dari nilai D-nya yang sebesar 435 mm. Nah, jadi kita asumsiin terjadi keruntuhan tekan juga untuk sumbu D-nya ini. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai PNY, ini PNY. Nah, dengan rumus pendekatan Whitney. Jadi rumusnya sama aja, tadi tinggal dimasukin doang. Nah, nanti melalui rumusan ini kita bisa dapatin nilai PNY-nya itu sebesar 3378,2246 kN. Nah, nilai ini udah lebih besar dari nilai PBY-nya, jadi ya udah asumsinya benar bahwa terjadi keruntuhan tekan dan nilai yang kita gunakan adalah nilai PNY. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa nilai B dan nilai H serta parameter-parameter lainnya di sini nih berubah semua karena bentuknya tadi udah di-rotate. Jadi jangan sampai salah. Jadi untuk nilai D-nya ini juga berubah. Kemudian nilai H-nya tadi yang dari 600, kemudian 600 untuk X berubah menjadi 500 ketika kita menggunakan analisis terhadap sumbu Y menjadi 500. Nah, selanjutnya ketika kita udah dapat nilai PNX dan nilai PNY, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita menentukan pertama tuh, kita menentukan nilai P0-nya dulu atau P0-nya. Nah, pertama kita cari agrosnya terlebih dahulu. Agros itu luasan dari kolom kita tersebut. Nah, kalau kita kan punya dimensi 500 kali 600, ya udah tinggal dikaliin aja. Nah, dikaliin dapatin hasilnya 300.000. Nah, kemudian kita perlu mencari AST. AST ini luasan tulangannya. Kita punya 8 buah tulangan, jadi tinggal dikaliin aja 8 kali luasan lingkaran. Nah, 8 kali 1/4 pi d kuadrat. Nanti dapatin hasilnya 5654,8668
mm persegi. Nah, kemudian kita bisa hitung nilai P0-nya dengan rumusan 0,85 kali F aksen C, ya F aksen C kita 28, nah dikali dengan ini luasan bersihnya ya, ini seperti luasan bersihnya, jadi agros tadi, agros itu luas kolom total, kemudian dikurangi dengan tulangan-tulangan yang ada, seperti itu. Jadi ini tulangan-tulangannya, sorry, gambarnya kurang bagus. Jadi kita punya tulangan-tulangan di sepanjang ini. Nah, 8 buah tulangan, nanti tinggal dikurangin seperti itu. Jadi ini benar, ini luasan bersihnya seperti itu. Kemudian ditambah dengan FY dikali AST-nya. Nah, FY dikali AST ini, FY-nya tadi 400 dikali dengan luasan tulangan tersebut 5.654,8668. Nah, oke, nanti didapatin hasilnya tuh sebesar 9.267,3609 kilonewton. Seperti itu. Nah, satuannya ini dipastikan sama ya. Kalau semua pakai kilonewton, semuanya harus pakai kilonewton, baik PNX, PNY, dan juga P0-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai PN-nya. Nilai PN-nya tuh, nah ini ada rumusannya. Rumusan yang kita miliki adalah seperti ini. 1 per PN itu sama dengan 1 per PNX tambah 1 per PNY dikurangin 1 per P0. Nah, kita tinggal masukin aja, tadi 1 per PNX itu 3484,1336, kemudian 1 per PNY itu sama dengan 1 per 3378,2246, dan nilai P0-nya itu kan tadi ada di atas ini ya, 9267 ya, tinggal dimasukin aja. Nanti dicari nilai ini, oke, dicari nilai ini dan dibuat dalam bentuk 1 per nilai tersebut, nilai ini. Nah, nanti didapatin hasilnya itu adalah sebesar 2104,7918. Nah, kilonewton. Nah, sehingga ini perlu direduksi lagi ya, perlu direduksi lagi. Jadi ini masih dalam bentuk PN, kita perlu reduksi lagi menjadi PPN. Nah, nilai P-nya ini yang kita gunakan adalah 0,65. Karena di awal kan kita udah hitung kan bahwa terjadi keruntuhan tekan di sini. Jadi kita cari aja 0,65 dikali 2104,7918 ini nilai PN-nya. Sehingga diperoleh hasil sebesar 1368,1147 kilonewton. Oke, seperti ini. Jadi sampai di sini kita udah dapatin pertanyaan di awalnya, itu yaitu kita disuruh menentukan besarnya beban tekan rencana. Jadi beban tekan rencananya udah kita dapatin di bagian akhir ini. Itu sebesar 1368 kilonewton. Oke, mungkin pembahasan dari soal kolom biaksial sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi sama seperti tadi, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui berbagai media yang ada, baik Teams ataupun WhatsApp maupun lain. Oke, mungkin pembahasan dari tutor umum kali ini kami cukupkan sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.